Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, saya akan mendiseminasikan atau sharing pelajaran yang saya dapat dari pendidikan CGP saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi pada acara pagi hari ini, dan terutama pada tamu-tamu undangan saya yang sudah hadir menyempatkan pada pagi hari ini untuk kita saling sharing dari apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak saya ini. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai. Pada pagi hari ini saya akan sharing tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang sekarang ini kita harus berdiferensiasi, yaitu yang awalnya itu cuma kita itu sebagai teacher center atau pembelajaran itu berpihak pada guru, pada pembelajaran berdiferensiasi ini murid yang menjadi subjek untuk kita buat belajar. Jadi intinya berpihak pada murid. Berdiferensiasi itu artinya kita mempelajari murid itu tidak hanya dari tingkatan akademiknya, yang pintar, jangan pintar, tidak ya. Tapi pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang kita fasilitasi sesuai dengan gaya belajar murid. Gaya belajar murid itu ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Jadi setiap murid itu tidak ada yang sama gaya belajarnya. Maka dari itu kita harus memfasilitasi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat mereka. Nah, setelah adanya pembelajaran diferensiasi, kita sering salah atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa saja teori kontrol itu? Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita percaya atau sering kita lakukan ya di dalam kelas kita. Kita bisa mengontrol peserta didik kita dengan cara menyuruh mereka, dengan cara memaksa. Ayo, kalau kamu tidak berbuat seperti yang Bu Guru inginkan, nanti Bu Guru hukum. Nah, terus yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dengan kita mengkritik murid-murid kita, itu cuma hanya ilusi sebelaka, bahwa dengan kita mengkritik peserta didik kita, itu malah akan membuat peserta didik itu tidak percaya diri. Ilusi yang lain yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang sering masih kita lakukan di dalam pembelajaran kita setiap harinya. Padahal yang bisa mengontrol diri murid tersebut adalah dirinya sendiri. Itu kalau kita beranggapan bahwa orang dewasa atau guru itu bisa mengontrol murid kita, itu adalah sebuah ilusi. Jadi tiga ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa kritik dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu semua kalau bisa kita hilangkan dan kita ganti dengan pembelajaran yang lebih berdiferensi atau yang berpihak kepada murid.
Dari miskonsepsi tersebut kemudian mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol, ya. Dari stimulus respon tentang dunia, ini realitas kehidupan kita sama. Kita beranggapan bahwa kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Itu adalah teori yang salah. Dulu kita seperti itu. Tapi pasti kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya memiliki kebutuhan berbeda, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dengan murid kita. Di dalam teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda, Ibu, ya. Jadi tidak sama. Jadi kita tidak boleh menyamakan cara belajar mereka, kebutuhan mereka, minat mereka itu dengan cuma satu pembelajaran saja, macam pembelajaran. Terus yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Misalnya, ada anak peserta didik kita itu tidak mau menulis. Itu anak didik itu ternyata tidak mau menulis si A itu. Seperti itu. Orang-orang beranggapan sama. Tapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin peserta didik itu tidak mau menulis di saat-saat tertentu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, atau anak itu moodnya sedang tidak bagus, ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, intinya mengontrol. Kita itu mengubah peserta didik kita dengan cara kita. Intinya memaksa. Itu harus kita hilangkan, ya. Terus di dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Oh, anak itu nggak mau senam. Mungkin dia tidak pembelajarannya, cara belajarnya tidak kinestetik, mungkin dia audio. Walaupun dia tidak ikut senam, tapi dia bisa menangkap pelajaran. Walaupun dia tidak suka menghafal, tapi dia dengan melihat atau bergerak, dia sudah bisa belajar. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu tadi. Anak itu loh, setiap kegiatan saya, setiap saya ada di kelas atau kegiatan mewarnai, dia kok selalu keluar, anak itu selalu malas. Nah, kita beranggapan seperti itu, teman-teman kita juga seperti itu. Tapi kita tidak boleh terbawa dengan suasana teman-teman kita, guru-guru yang lain. Kita harus memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebutuhan anak tersebut. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, contohnya guru bisa mengontrol peserta didiknya, atau orang tua bisa mengontrol anaknya. Apakah bisa? Di dalam teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Yang bisa mengontrol Anda adalah diri Anda sendiri. Begitu juga dengan peserta didik kita atau anak-anak kita. Mereka tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di dalam pikiran kita, oh, aku harus bisa mengontrol murid saya, karena saya yang memiliki kekuasaan di sekolah. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain tadi, ya, karena orang lain itu yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sebagai guru sering memaksa. Bila kita sudah membujuk peserta didik kita, seumpama dalam kegiatan mewarnai, ayo nak, mewarnai yang bagus. Nanti setelah itu kita terus istirahat. Biasanya seperti itu kita lakukan, ya. Tapi anak itu tidak mau. Pokoknya aku nggak mau, Bu, aku hari ini nggak mau mewarnai, malas hari ini. Ya udah, kalau kamu nggak mau mewarnai hari ini, kamu nanti waktunya temanmu istirahat, kamu di luar. Itu sama dengan pemaksaan, waktu bujukan gagal. Di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tapi di dalam teori kontrol, kita harus
saling berbicara. Kita harus saling mendekati anak peserta didik kita, berbicara, kenapa sih Dek, kamu hari ini kok nggak mau mewarnai itu? Kamu mau mewarnainya kapan? Terus solusinya bagaimana kalau kamu nggak mau mewarnai? Apa akibatnya nanti? Seperti itu. Jadi harus saling guru dan murid itu berbicara dari hati ke hati. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Terus modal berpikir ya, kita dulu berpikir model menang kalah. Intinya yaitu kita bisa mengontrol orang itu, bisa mengontrol seseorang, bisa mengontrol peserta didik itu. Kita berpikiran, oh saya yang menang karena saya sudah bisa mengontrol peserta didik itu. Tapi di dalam teori kontrol yaitu model berpikir menang, sama-sama menang. Karena kita sama-sama sudah saling berbicara, anak tersebut memiliki solusi, kita juga waktu berbicara sama anak tersebut, kita memberikan pilihan-pilihan, solusi atas masalah tersebut, dan anak tersebut juga tercerahkan dengan adanya kita saling berbicara atau berkolaborasi. Sehingga inilah yang dinamakan model teori kontrol. Ya, seperti itu. Next. Nah, dengan adanya teori kontrol itu terciptalah suatu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan keadaan peserta serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Jadi, kalau sudah menerapkan disiplin positif, anak tersebut berlaku jujur, waktu berangkat sekolah juga disiplin, tepat waktu. Mereka kalau sudah memiliki disiplin positif, itu akan di dalam dirinya akan timbul rasa tanggung jawab yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif yang awalnya itu lahir dari pemikiran peserta didik atau maupun diri kita pribadi, itu nanti akan membentuk suatu tanggung jawab, rasa untuk menghargai diri sendiri dan orang lain tanpa adanya iming-iming imbalan maupun ancaman ataupun hukuman yang harus kita dapatkan dari orang lain. Jadi kita lebih menghargai diri kita sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, suku agama, ras maupun latar belakang. Jadi kita mendisiplinkan seseorang itu terlepas dari itu semua. Kita di sekolah kita dulu, kalau di sekolah kita belum bisa melakukan, paling enggak itu kita lakukan di kelas kita dulu ya. Contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi dari profil pelajar Pancasila yang digaung-gaungkan sekarang lewat
pendidikan kurikulum merdeka itu ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Contoh yang lainnya tentang nilai kebajikan yaitu PYP atau sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Contoh kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang lainnya yaitu 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, yaitu 1. Cinta Tuhan terhadap ciptaannya, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan, keadilan, dan 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut harus kita tanamkan kepada peserta didik kita maupun pada diri kita, terutama pada diri kita. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu tadi, manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa saja untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang utama. Yang kedua, kalau kita sudah ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta kesehatan, kita juga membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di Dokter Aisyah Dahlan itu namanya bahasa kasih, yaitu rasa ingin bermain, bercanda, tertawa, bahagia. Tuh. Terus ada lagi kebutuhan manusia, yaitu rasa diterima, disayang, berbagi, menjadi bagian dari kelompok lain. Kita tidak hanya cukup dengan makan, minum, sehat, juga bercanda bersama, tertawa. Kalau sudah cukup dengan 2 kebutuhan ini saja, itu nanti kita akan menjadi manusia yang egois, ya. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan orang lain. Kita padahal adalah manusia sosial, makhluk sosial yang bisa menerima kita, disayang, kita bisa berbagi, menjadi bagian dari kelompok. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan itu, ada kebutuhan lain yaitu kebebasan. Walaupun kita berkelompok, kita bebas, masih ada kebebasan. Kita butuh bebas, butuh mandiri dalam menentukan pilihan kita, bebas memilih, mencoba hal-hal baru, berpendapat, berperilaku, ya. Terus yang terakhir yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu kita ingin kita itu diapresiasi dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita, apa yang sudah kita torehkan di dalam pendidikan maupun pada kehidupan kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki motivasi untuk berperilaku, melakukan disiplin itu ya. 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, salah satu motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Aduh, nanti saya kalau sudah terlambat atau telat ke sekolah, nanti pasti saya dihukum. Saya sebelum dihukum oleh guru saya harus cepat-cepat
berangkat ke sekolah. Itu namanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus motivasi ekstrinsik yang lainnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid-murid biasanya sekolah kita atau guru kita atau kita takut kena hukuman, tapi di dalam diri kita itu percaya bahwa oh, saya melakukan ini disiplin, maksudnya saya harus selalu datang tepat waktu atau mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepada guru saya harus mengerjakan walaupun saya nanti tidak dihukum, tapi saya harus tetap mengerjakan pekerjaan tersebut karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang murid atau peserta didik. Kita juga seperti itu sebagai guru. Kita harus datang walaupun tidak dipantau atau tidak dikontrol oleh kepala sekolah kita untuk datang atau mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dari motivasi-motivasi tersebut tadi, eksternal dan intrinsik, itu ada teori hukuman. Ya. Yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu tidak akan terencana, ya, langsung. Seumpama ada anak yang datang terlambat, itu pasti langsung di dalam benak guru itu langsung begini, kamu saya hukum karena kamu telat, terlambat, kamu hari ini tidak boleh masuk ke ruangan saya, atau kamu harus menunggu sampai jam pelajaran saya selesai. Nah, tuh. Jadi tidak terencana, secara tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Karena dia itu datang terlambat, dia ujuk-ujuk langsung dihukum begitu saja. Jadi anak itu tidak tahu. Kalau tahu pasti dia tidak akan datang terlambat. Bersifat satu arah, yaitu guru atau orang tua yang memutuskan untuk memberi hukuman karena berbuat salah tersebut tanpa melibatkan anak tersebut untuk mencari atau mengemukakan pendapatnya, mereka kenapa bisa terlambat. Teori hukuman seperti itu. Terus berupa fisik atau psikis. Biasanya kalau hukuman itu ada anak yang terlambat atau ada anak yang sedang tidak mau mewarnai, kamu ini ya malas, kamu anak bodoh, pasti seperti itu. Dengan berupa fisik. Kadang-kadang kita itu dengan melotot, menghardik, menunjuk, ya, maupun fisik. Nah, kalau fisik itu tadi disuruh keliling, disuruh itu ya. Terus anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, anak akan merasa sakit dengan hukuman itu. Karena apa? Dengan kata-kata di depan temennya, mau masuk kelas tiba-tiba, kamu sudah datang terlambat ya, kamu hari ini malas. Nah, itu adalah kata-kata yang menyakiti peserta didik. Teori yang kedua yaitu konsekuensi. Ya, konsekuensi ini adalah lebih rendah daripada hukuman, yaitu sudah terencana, disepakati. Maksudnya bagaimana? Sudah terencana atau sudah disepakati, yaitu kita biasanya sama-sama di dalam kelas itu, murid dan guru itu sudah memberikan kesepakatan atau kita sudah menyepakati. Kalau kamu nanti terlambat, kamu akan 15 menit lebih 15 menit lebih apa itu mundur ya, intinya waktunya kamu akan istirahat lebih lama dari temanmu itu. Terus sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi murid itu sudah diajak untuk kesepakatan tersebut bila melakukan kesalahan. Intinya seumpama bila murid tersebut tidak mau mengerjakan tugas, dia akan lebih lama tinggal di kelas daripada temannya. Temannya sudah istirahat,
anak tersebut masih di dalam kelas mengerjakan sampai tugas yang diberikan oleh gurunya itu selesai, baru boleh istirahat. Biasanya seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Walaupun ini lebih ringan daripada hukuman, tapi intinya sama, yaitu masih memaksa anak untuk melakukan perasaan yang tidak nyaman itu tadi, karena sudah harus berbeda dengan anak yang lain. Intinya masih hukuman itu berlanjut walaupun itu dengan jangka panjang, dengan jangka waktu yang pendek. Teori yang ketiga yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya seperti ini, kamu berbuat seperti itu, apa yang kamu lakukan, apakah sudah benar yang kamu lakukan itu, bagaimana solusinya dengan kesalahan-kesalahan kamu tersebut, kesalahan tersebut fatal apa tidak, kamu kalau berbuat seperti itu ingin menjadi orang yang bagaimana, orang yang seperti apa. Membantu murid berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi itu akan membantu murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa hukuman maupun konsekuensi dari kesalahan tersebut. Bu guru tidak akan mencari kesalahan kamu dan tidak akan mencari siapa yang salah. Kamu harus bisa memberikan solusi atau mencari solusi terhadap kesalahan yang sudah kamu perbuat. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu membuat rasa bersalah. Penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol itu ada 5 yaitu penghukum. Penghukum itu guru yaitu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya kamu ini datang terlambat, kamu harus saya hukum. Apa hasilnya? Murid yang selalu kita hukum. Kalau kita sebagai guru penghukum, hasilnya yaitu murid akan menjadi lebih berontak. Ayo Di, kamu selalu saja seperti itu ya. Selalu seperti itu, malas untuk belajar. Tapi dalam diri anak tersebut apakah akan berubah? Apakah akan berubah? Tidak. Mungkin dia akan malah merasa jengkel, marah, memiliki rasa dendam. Ya, itu hasil dari guru yang suka menghukum. Terus ada lagi pembuat orang merasa bersalah atau menyalah-nyalahkan. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, dengan suara yang memelas. Terus dari teori kontrol kita sebagai merasa pembuat bersalah itu apa yang akan kita hasilkan dari peserta didik itu? Peserta didik itu tidak mau membuat gurunya atau orang tuanya itu lebih kecewa lagi. Makanya kalau dia berbuat salah, dia malah menyembunyikan kesalahannya tersebut atau menyangkal. Jadi anak itu lebih memiliki alibi yang lebih banyak lagi untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Terus teori positif lainnya, teori kontrol guru lainnya yaitu sebagai teman. Membuat alasan untuk murid-muridnya, membuatkan alasan-alasan. Ya sudah, Bu, hari ini saya tidak mengerjakan tugas. Kita sebagai guru, sebagai teman, ya enggak apa-apa, nanti Bu Guru bantu untuk menyelesaikan tugas-tugasmu. Nah, lakukan untuk Bapak Ibu. 10 sudah dari Bapak Ibu. Itu ya. Tapi apa yang kita hasilkan bila kita selalu memberi solusi pada anak peserta didik kita?
selalu bila berbuat salah, oh hari ini saya tidak mengumpulkan tugas, ya tidak apa-apa, nanti Bu Guru bantu, tidak apa-apa, nanti Bu Guru beri solusi. Yang kita hasilkan dari anak tersebut atau peserta didik tersebut yaitu ketergantungan. Alah, Bu Guru, nah aku tidak mengerjakan tugas, nanti akan diberi solusi ya. Saya tidak akan mengerjakan tugas. Bu Guru itu cuma menanyai, tidak memberikan saya konsekuensi, malah memberikan saya solusi. Jadi anak tersebut tidak sadar dengan kesalahan tersebut, dia malah merasa ketergantungan. Teori kontrol guru yang lainnya yaitu pemantau, menghitung dan mengukur. Guru itu cuma dengan data-data, yaitu dengan menghitung dan mengukur. Misalnya di dalam kelas anak-anak dipantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang udah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu ya. Misalnya guru pemantau. Itu biasanya diawasi dari awal belajar sampai pulang. Mewarnainya yang rapi ya nak ya. Nah, itu pantau. Ayo adik, yang rapi mewarnainya. Nah, seperti itu. Itu nanti guru yang memantau atau pemantau cuma mengawasi saja. Itu nanti akan menghasilkan anak yang menyesuaikan dengan apabila dia dipantau. Bu guru gak enak. Ayo, lah. Setelah bu gurunya datang, menang. Bu guru tiba di kelas lagi. Nah, seperti itu. Jadi akan menghasilkan murid yang menyesuaikan dengan apabila dia diawasi. Posisi kontrol yang ketiga, yang terakhir, kelima, yaitu manajer. Kita sebagai guru harus memiliki kontrol diri. Manajer ini yang utama. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bila ada murid kita yang tidak mengerjakan tugas, kita harus berkolaborasi. Intinya berbicara dari hati ke hati. Apa yang kita telah yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, apa hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu? Nah, itu sebagai manajer, kita sebagai guru yang posisinya manajer itu, kita mengontrol, menanyai murid kita, berkolaborasi dengan murid kita. Menanyai, kenapa kamu melakukan hal ini? Apakah kamu sudah meyakini apa yang sudah kamu perbuat? Nah, kita akan mengobrol dari hati ke hati untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Apa yang kita hasilkan bila kita menerapkan posisi kontrol diri guru sebagai manajer, yaitu akan menghasilkan atau menguatkan watak atau karakter peserta didik kita, akan menjadi lebih bertanggung jawab, lebih disiplin dalam memperbaiki diri. Nah, dengan adanya itu tadi teori kontrol, salah satunya yaitu kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas yaitu keyakinan atau curah pendapat peserta didik, semua peserta didik untuk ditaati atau dijalankan. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat adalah kepala sepi abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dalam curah pendapat pembentukan keyakinan kelas, peserta didik itu disuruh berpendapat. Misalnya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh
apa itu mengolok-olok temannya. Jadi lebih ringan, lebih rinci, tapi masih dalam koridor di kelas kita atau di sekolahan. Berupa pernyataan universal. Terus pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu masih negatif ya. Tapi kita menyederhanakan dengan buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang mengolok-olok teman, dilarang bertengkar. Kita sederhanakan yaitu sesama teman kita harus saling menyayangi. Sebaiknya sesuatu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak ya, sedikit saja tapi bisa kita terapkan. Nah, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap anak itu memiliki pendapatnya masing-masing, pendapatnya pribadi sendiri. Jadi mereka tahu, oh saya kemarin itu loh berpendapat seperti ini. Jadi anak tersebut tidak akan pernah melakukan. Kalau melakukan pasti langsung diingatkan oleh teman yang lain. Seperti kemarin di kelas saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Saya buat anak-anak itu bercurah pendapat satu. Lah gilirannya waktu ada temannya yang makan di kelas, itu diingatkan. Kamu kemarin loh sudah membuat peraturan sendiri di kelas. Keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh makan waktu belajar. Jadi teman yang lain juga ingat, juga mengingatkan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu nanti dari waktu ke waktu, misalnya kita sudah 1 tahun membuat keyakinan kelas, nanti bisa ditinjau kembali keyakinan kelas apa yang pengen ditambahi atau diperbaiki lagi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu kita sebagai peserta didik, sebagai pendidik atau guru harus memiliki segitiga restitusi ini, menerapkan pada murid kita yang merasa bersalah atau berbuat salah. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas setiap orang. Ya, ada 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-katanya bisa dari berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita juga tidak harus membenarkan apa yang dilakukan anak tersebut. Kita harus mengkomunikasikannya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita itu kalau ada anak kita yang berbuat salah, kita juga harus intinya itu merasakan, berempati pada anak tersebut. Ya, Bu Guru juga pernah merasakan dulu. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti yang pernah kamu lakukan. Kita bisa menyelesaikan ini, kemudian kita mencari solusi. Bapak Ibu tidak tertarik dengan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kita tidak di menstabilkan identitas ini, guru tidak ingin mencari-cari kesalahan dari peserta didik yang berbuat salah itu tadi. Kadang-kadang ada anak yang mencoret buku temannya itu pasti ngeyel. Ini Bu yang salah, ini Bu yang salah. Tapi kita di tengah-tengah, yaitu ibu guru tidak akan mencari tahu kesalahan-kesalahan atau siapa yang berbuat salah. Bisa memberikannya paling tidak itu minimal 3 kali dalam seminggu. Apa saja yang kita peluk atau kita belai sesuai dengan
bahasa kasih anak tersebut, karena bahasa kasih anak tersebut itu juga berbeda-beda setiap anak. Kadang-kadang yang pengen dipeluk, pengen dipuji, dilus-lus. Kadang-kadang ada anak juga yang tidak mau dipeluk, tapi dengan diberikan hadiah atau diberikan waktu untuk bermain bersama. Itu kalau kita sebagai orang tua di rumah itu harus tercukupi kebutuhan dasar anak tersebut atau kasih sayang. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang bagus. Nah, kadang-kadang, Bu, aku seneng loh, Bu. Nek apa itu goda Aulia itu sampai nangis. Ternyata dia itu lucu, gitu loh. Nah, seperti itu. Yaitu kita harus apa? Memahamkan pada anak tersebut bahwa benar itu lucu, tapi itu adalah mengganggu ketentraman atau perilaku kita itu salah. Kita harus apa? Mencari solusinya. Nah itu, jadi benar kadang-kadang ada juga anak itu suka mengganggu temannya karena dia itu lucu, untuk bercanda-bercanda, berarti dia tidak atau kurang diberikan kasih sayang, jadi melampiaskannya pada teman tersebut di keluarganya. Nah, menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi dari dua yang awal tadi, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya. Keyakinan itu akan muncul pada diri kita lewat apa? Motivasi internal atau intrinsik. Apa keyakinan kelas kita bila ada murid kita yang berbuat salah, kita sudah kesepakatan memiliki keyakinan kelas, kemudian kita tanyakan setelah menstabilkan kesalahan tadi, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, bagaimana kalau kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar karena sudah membuat nangis temanmu. Pasti anak tersebut langsung bilang begini, oh sesama teman harus saling menyayangi, Bu. Iya benar. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ayo, kalau kamu berbuat salah seperti ini, apa kelas kita akan menjadi kondusif? Bagaimana solusinya atas kesalahan tersebut? Kamu mau jadi orang yang seperti apa bila telah melakukan seperti itu? Perbuatan kamu itu tidak bagus. Ini contoh penerapan segitiga restitusi, bukan TK ya, tapi di SMA. Nah, menutup. Nanti waktu segitiga restitusi nanti ada sendiri ya. Dalam penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Jadi kita sebagai guru harus profesional dalam memberikan atau melayani murid-murid peserta didik kita dengan berbagai karakter, gaya belajar mereka, minat dan bakat yang mereka inginkan, karena tidak sama. Setiap murid itu tidak memiliki atau memiliki apa itu karakteristik maupun minat maupun bakat yang sama, pasti memiliki berbeda. Profesional, sosial, ya kita sebagai guru kita harus sosial, kita harus lebih baik ya dalam posisi kontrol tersebut, karena kita sebagai panutan atau suri tauladan bagi peserta didik kita, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, itu tadi pemaparan dari saya, yaitu tentang budaya positif yang kita lakukan pada anak peserta didik kita. Semoga dengan itu Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang teori kontrol yang
kita terapkan. Semoga setelah acara ini kita sharing-sharing seperti ini, Bapak Ibu bisa menerapkannya dalam kelas masing-masing. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kurang paham? Iya, Bu Galianti. Terima kasih atas waktunya Bu Ernadinse. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana perubahan dari penerapan disiplin positif ini terhadap murid-murid yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Galianti. Ya, Bu Yanti tadi apa dampak dari penerapan disiplin positif terhadap kelas saya atau di lembaga saya, peserta didik saya? Yang terjadi atau dampaknya yaitu anak lebih bertanggung jawab. Anak lebih bertanggung jawab dalam menerapkan disiplin positif tersebut. Oh, saya waktu memang tidak mudah ya menerapkannya, tapi nanti kalau sudah diterapkan, dampaknya itu akan sangat bagus sekali untuk murid kita. Murid kita itu akan menjadi lebih tekun, menjadi semangat dalam belajar. Terus selain itu juga murid tersebut akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya diri sendiri, menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu Bu Yanti. Ya, Terima kasih. ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya. Semoga sharing-sharing kita hari ini bisa memberikan dampak yang positif, terutama untuk lembaga saya sendiri dan khususnya untuk lembaga saya sendiri, pada umumnya untuk lembaga-lembaga di lingkungan panjenengan semua. Dan kita akhiri dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ini. Keyakinan kelas, apa tuh keyakinan kelas itu? Peraturan yang harus kita taati, dibuat bersama sama ya, kita buat kesepakatan. Oke, yuk coba sekarang kalian boleh mengungkapkan apa keyakinan kelas kita supaya belajarnya itu menjadi kondusif, tertib, dan rapi waktu belajar. Ayo Mbak Yaya, apa Mbak Yaya? Iya, tidak boleh datang terlambat. Apa Gus? Kamu keyakinan kelasmu? Tidak boleh lari-lari di sekolahan. Di kelas. Oh, tidak boleh lari-lari di kelas, kata Bagus. Mbak Ria, apa Mbak Ria? Tidak boleh coret-coret tembok dan meja. Tidak boleh coret-coret tembok dan meja. Aska. Mengembalikan Oh, mengembalikan mainan mainan pada tempatnya. pada tempatnya. Aulia, Mbak Aulia, apa? Ayo. Kita izin Bila. pergi ke kamar mandi. Iya, minta izin bila pergi ke kamar mandi terus. Mendengarkan Bu Guru. Mendengarkan perkataan Bu Guru. Saja tempat. Ada Pada tempatan. Bang sampah. Kelas apa lah yang kamu inginkan? Enggak boleh tukaran. Oh, gak boleh tukaran. Irfan, apa Pan? Kamu Pan? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan waktu di kelas yang waktu belajar. Tidak boleh. Ya, kalian kan belum bisa menulis lengkap. Bui nanti kasihkan kertas warna-warni. Ini nanti kalian gambar. Oh, tadi Mas Irfan tidak boleh makan di kelas.
digambar di sini. Terus Mas Gilang, ora pareng apa kek? Oh, tukaran. Ya tadi apa? Tulis pakai apa? Pakai spidol, nanti tak kasihkan spidol digambar ya. Apa? Tidak boleh? Apa tadi? Datang terlambat. Nih. Terus. Bagus, tadi apa Gus? Tidak boleh lari-lari di kelas. Ayo. Apa? Lihat tadi. Tidak boleh coret-coret tembok dan bangku. Ayo, apa ini? Membalikan pada tempatnya. Ini Aulia, ayo tadi ditulis ya. Nanti digambar, Buin kasih spidol. Nah, gambar tadi sesuai dengan apa? Ide-ide kalian, pendapat kalian nanti ditempel di sini ya. Sudah ditulis sama Bu Iin. Nah, sekarang siapa tadi tidak boleh makan di dalam kelas waktu kegiatan belajar? Ayo Mas Irfan ditempel di sini di nomor 1. Wah iya, gambarnya ada orang makan di dalam kelas ya. Ya nanti ada gilirannya ya. Ini. Ya, makasih. Terus nomor 3, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Oh iya, Dinda. Sini Mbak Dinda. Belum, aku belum ditulisin. Nih. Udah loh. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Tidak boleh datang terlambat. Siapa tadi dia siapa? Ya. Terus nomor 5 tadi siapa ya? Idenya siapa tidak boleh keliling kelas? Oh iya, bagus. Minta aku. Tuh. Terus tidak boleh coret-coret bangku. Idenya siapa? Pendapatnya siapa? Ayo maju ke depan. Ditempel gambarnya di sini. Ya, terus mengembalikan mainan pada tempatnya siapa tadi? Pendapatnya siapa? Mbak Aska. Ya sini Mbak Aska. Nih, oh iya, mainannya banyak nih Mbak Aska. Minta izin ke kamar mandi. Idenya siapa tadi? Pendapatnya siapa? Oh iya, ya sini di kembalinya. Ya. Terus setelah Mbak Aulia mendengarkan Bu Guru berbicara, siapa? Ya maju ke depan. Sini. Wah, ditulis WC gitu ya. Nih. Terus sekarang yang terakhir, tidak boleh berkata kasar. Hilmi, punya Hilmi nih. Terima kasih. Sekarang duduk kembali. Ya, itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekarang spidolnya